para wakil dekan sekolah, para sekretaris direktorat, para manajer sumber daya perencanaan informasi fakultas dan sekolah, tim reformasi birokrasi Unpad, dan tim zona integritas di lingkungan direktorat dan fakultas sekolah di lingkungan Universitas Pajajaran. Eh, Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa hadir pada pertemuan hari ini dalam rangka untuk melanjutkan ya program reformasi birokrasi di Universitas Pajajaran yang dalam waktu dekat kita sudah mendapatkan surat nih dari kementerian bahwasanya kita harus segera mensubmit lembar kerja evaluasi zona integritas di lingkungan Unpad. Untuk itu pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi langkah awal kita untuk bisa menjalankan program reformasi birokrasi dengan program utama zona integritas di unit kita masing-masing. Kita buka pertemuan hari ini dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya mohon kepada Prof. Widya untuk memberikan arahan dan membuka pertemuan pada siang ini. Dipersilahkan, Prof. Baik, terima kasih Pak Oki Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati, Ibu Profesor Desi sebagai eh, Ketua ya tim Zona Integritas Universitas Pajajaran, yang kami hormati Ibu Bapak Wakil Dekan, Ibu Bapak Direktur Setdir, Ibu Bapak tim seluruhnya ya, apa yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah berkenan hadir untuk menghadiri rapat yang penting ini. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Oki tadi bahwa eh, dalam waktu dekat kita akan segera diminta untuk melaporkan beberapa capaian pembangunan zona integritas baik di tingkat uh, uh, rektorat, tingkat direktorat maupun di tingkat fakultas. Ini merupakan program berkesinambungan yang sudah kita canangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Ibu Bapak, tentu saya memahami ini pekerjaan yang tidak mudah begitu ya. Apalagi ini asa teliren-liren ya Pak Widya. Ada apa? Ada teman-teman di Prodi, Ibu Bapak Wakil Dekan, Pak Nembege akreditasi, Pak Nembege ada visitasi, teman-teman Direktorat, Pak, oh banyak tentu saja. Nah, belum tugas harian kita. Tetapi Ibu Bapak, penting bagi kita untuk segera, baik secara prosedural maupun secara substansial, mewujudkan zona integritas yang baik di lingkungan Universitas Pajajaran, baik di rektorat maupun di fakultas. Ini untuk menjamin bahwa dengan zona integritas seluruh proses bisnis yang kita lakukan ini memang akuntabel, yang juga tidak akan membawa kepada kita masalah-masalah di kemudian hari. Masalah-masalah integritas mulai dari yang paling kecil hingga yang bersifat kompleks persistemik memang beberapa saat muncul ya sebagai bentuk kasus-kasus yang mencuat yang berkaitan dengan Universitas Pajajaran, mulai dari bullying gitu ya, kemudian ini kasusnya ini sebetulnya buntut dari kalau memang kita belum mengimplementasikan zona integritas secara optimal. Ya seringkali kita eh, agak gagap itu merespon beberapa hal yang tadi ternyata muaranya ada di masalah integritas. Oleh karena itu, mulai hari ini mungkin tadi disampaikan oleh Pak Oki, kita udah mulai mengencangkan ikat pinggang lagi di bawah komandan arahan komandan dari Prof. Desi. Ada beberapa hal yang harus kita segera kerjakan. Pertama adalah berkenaan dengan pencapaian pembangunan zona integritas baik di tingkat fakultas dan direktorat pada tahun 2024. Yang kedua adalah mengenai percepatan proses pembuatan SK tim zona integritas fakultas dan direktorat
yang sampai sekarang baru ada 2 fakultas ya yang mengajukan. Jadi kepada Ibu Bapak, eh, Wakil Dekan maupun Ibu Bapak Direktur, mohon segera berkoordinasi nanti dengan Ibu Ika dan Pak Oki ya, Baihaqi untuk eh, menyiapkan SK-nya. Yang ketiga adalah mapping fakultas dan direktorat untuk segera mengisi tadi yang sampaikan oleh Pak Oki, LKE 2025 yang timelinenya sampai dengan tanggal 7 Maret itu 7 Maret ya Pak Oki ya harus sudah submit. Selanjutnya kita juga perlu membuat skema kampanye di media sosial terkait diseminasi informasi kebijakan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan zona integritas baik di tingkat fakultas maupun di tingkat rektorat. Dan Pak Dandi mungkin juga hadir di sini, eh, maupun juga mungkin nanti Bu Bu Nindi begitu ya, bagaimana membranding bahwa Unpad ini sudah masuk berkomitmen untuk menetapkan zona integritas dan implementasinya. Jadi tadi kampanye media sosial sangat penting. Kemudian berikutnya adalah pengisian survei triwulan pertama LKE tahun 2025. Ini berarti tinggal berapa hari lagi gitu ya, Pak Oki, Bu Prof. Desi. Kemudian penguatan pengelolaan humas, ULT, SBA, dan ULT di tingkat fakultas. Artinya apa? Ini kan ujung tombak dari implementasi reformasi birokrasi dan penerapan zona integritas ada di tadi di beberapa unit humas, ULT, SBA. Beberapa waktu yang lalu misalnya biasalah namanya masyarakat pun bebas ya untuk menyampaikan menyampaikan unek-uneknya walaupun belum tentu kita tidak memberikan layanan yang baik, tapi masyarakat bebas-bebas saja. Jadi mungkin nanti Bu Ika, Pak Oki Baihaqi dan Pak Imam juga perlu membuat lagi governansi bagaimana reformasi birokrasi dan zona integrasi dipahami oleh seluruh lapisan. Kemudian yang terakhir adalah konsinyir pengisian LKE tanggal 28 Februari, berarti sebentar lagi ya Pak Oki ya, yang akan dilaksanakan pada pukul 9 sampai dengan pukul 3. Ini berarti belum ini ya, belum belum masuk bulan Ramadan. Ini hari Jumat ini, hari Jumat 28. Nah, jadi masih belum lemes lah gitu ya. Nah, tapi kalau sampai jam 3 masih oke lah ya. Biasanya ibu-ibu ya pengen cepat pulang ke rumah, tapi ini masih besoknya lagi. Nah, itu barangkali beberapa hal yang patut kita diskusikan pada siang hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu, dan selanjutnya saya mohon kesediaan Ibu Prof. Desi nanti untuk uh, memandu ya kegiatan hari ini dengan fasilitasi oleh tim di Dirtakal baik Ibu Ika maupun Pak Ahmad Baihaqi. Selanjutnya saya mohon izin mungkin on off Ibu Bapak sekalian, karena pada saat yang sama juga nanti ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Nanti insya Allah ketika saya terlewat, saya akan dapatkan laporan dari Bu Ika maupun Pak Oki Ahmad Bayhaqi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Terima kasih Pak WR untuk arahannya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pelaksanaan program reformasi birokrasi ini merupakan amanat dari Perpres 81 tahun 2010 ya tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Nah, sekarang menurut Perpres tersebut kita ada di penghujung ya di 2025. Capaiannya seperti apa? Adapun zona integritas itu sendiri adalah strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan atau role model, yang mana mereka nanti kalau memenuhi kriteria akan mendapatkan predikat WBK ya, atau wilayah bebas korupsi, dan predikat yang lebih tinggi dari itu yaitu berkaitan dengan
pelayanan yang prima atau wilayah bersih melayani. Eh, nah, untuk itu Universitas Pajajaran sebagai unit kerja di bawah Kementerian eh, Pendidikan Tinggi Sains Teknologi mendapatkan perintah juga ya. Sekaligus juga memang Unpad sudah mencanangkan tentang zona integritas ini. Jadi ini bukan yang pertama dan alhamdulillah kita unit kerja kita salah satunya Fakultas Ekonomi Bisnis sudah mencapai predikat WBK. Nah, sekarang bagaimana fakultas-fakultas lain bisa eh, mendapatkan predikat tersebut tentunya dan bisa Fakultas Ekonomi Bisnis harapannya bisa naik peringkat ya ke WBBM. Nah, untuk itu eh, di pusat ini, di kantor pusat sudah dibentuk namanya tim reformasi birokrasi yang alhamdulillah saat ini dipimpin oleh Prof. Desi. Dan dari masing-masing unit kerja, fakultas dan direktorat membentuk tim zona integritas, yang mana nanti tim Z ini salah satu tugasnya adalah melaporkan ya, hasil pembangunan ZI-nya ini melalui lembar kerja evaluasi melalui laman Inspirasi Dikti gitu ya. Nah, untuk itu eh, kami mohon Prof. Desi untuk bisa menyampaikan arahannya berkaitan program ZI 2025 ini. Eh, Mangga, Prof. Desi sudah siap? Ya, Pak Oki. Mangga Insya Allah. dipersilakan. Mau share saya atau dari Ibu? Dari saya aja ya. Ya, boleh, Mangga, Mangga. Ya, makasih Pak Oki. Izin share ya. Ya, apakah sudah muncul Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Ya. Baiklah, yang saya hormati Bapak Warek 4, Prof. Vidya Setiabudi, Bapak dan Ibu Direktur di lingkungan Unpad, Bapak dan Ibu Wakil Dekan 2 ya di lingkungan di fakultas maupun sekolah ya di lingkungan Unpad, serta para ketua tim ZI ya di fakultas beserta anggota ya dan juga para manajer di area perubahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan pembangunan zona integritas ya, yaitu merupakan turunan dari reformasi birokrasi, yang mana kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Unpad sudah berkomitmen ya untuk menuju wilayah bebas korupsi dan juga wilayah bersih melayani begitu. Nah, izin juga pada kesempatan kali ini saya mendapatkan surat tugas ya selama 1 tahun untuk bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semua mengawal salah satu program strategis yang ada di tahun 2025 sampai 2029 ini ya di Renstra Unpad, yaitu adanya zona integritas. Nah, ini agendanya tadi pengarahan sudah. Nah, sekarang ini sedikit ya, saya melihat ada beberapa teman yang kemungkinan juga baru bergabung ya di tim zona integritas pada tahun 2025 ini, yang mana ZI itu, zona integritas itu adalah kita berupaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi yang disingkat dengan WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani ya atau WBBM. Nah, yang mana harapan dari akhirnya itu adalah pelayanan publik yang berkualitas, yang diharapkan bisa cepat, tepat, murah, aman, dan mudah terjangkau dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Yaitu dalam hal ini adalah Unpad ya. Nah, kita membangun wilayah zona integritas melalui 2 tahap ya. Tahap pertama adalah tahap WBK, lalu setelah itu meningkat ke arah WBBM. Dari sini diharapkan adanya kinerja dan integritas ya sehingga menghasilkan yang disebut dengan zona integritas ya, dan ini mencakup seluruh sivitas akademik ataupun warga kampus ya, yaitu tenaga pengajar atau dosen, mahasiswa dan tendik. Jadi ini saya melihat wajah-wajah dari Bapak dan Ibu yang penuh dengan integritas ya. Seperti itu.
Terima kasih ya Bapak dan Ibu, karena saya pikir ini para pejuang ZI itu apa ya adalah figur-figur yang mau apa ya isyaratnya berjuang dalam jangka waktu yang tidak sebentar begitu ya. Nah, apa untungnya buat Unpad ya untuk menerapkan ZI ini seperti yang Pak Warekla sampaikan bahwa ini bisa menjamin kualitas pendidikan kita ya dalam rangka untuk mempersiapkan generasi berintegritas ya serta meningkatkan reputasi institusi. Jadi kalau kita misalnya, oh ini Unpad nih atau fakultas atau unit kerja sudah mendapatkan WBK atau WBBM itu sudah menjadi satu apa ya reputasi bahwa oh iya berarti tata kelolanya udah bagus, sudah sehat, udah nggak banyak nggak akan ada suap menyuap, nggak akan ada apa tipu-tipu begitu ya ataupun gratifikasi dan lain-lain. Dan tentu juga ini juga untuk menguatkan tata kelola di perguruan tinggi sehingga mendukung adanya inovasi terus-menerus ya berkelanjutan dan tentunya juga yang bertanggung jawab begitu. Nah, alhamdulillah terima kasih kepada Bapak dan Ibu di level fakultas ataupun sekolah serta direktorat. Di tahun 2024 kita semua sudah mensubmit ya hasil dari LKE kita di tahun 2024 yang mana sampai saat ini masih umumnya masih menunggu penilaian di TP-PSK ya atau tim penilai satuan kerja yang ada di Dikti begitu. Nah, berdasarkan modal ini ya saya menaruh optimisme ya bahwa Unpad bisa akan lebih baik ya. Jadi teman-teman sudah mulai sangat mengerti, memahami dan familiar ya dengan adanya program SETI ini. Demikian pula juga hal-hal yang menjadi pendukung ya untuk ZI seperti ya adanya landasan SK ya dari tim ZI, kemudian juga diperkuat dengan adanya agen perubahan ya PPID, lalu kemudian layanan terpadu ya proses bisnis dan juga adanya web PPID. Nah, apa tugas ZI, tugas agen perubahan, tugas PPID ya nanti akan saya sampaikan di bagian bawah ya. Nah, itu kemudian juga di tahun 2024 ini terima kasih kepada para pendahulu apa tim RB yang sebelumnya yang sudah menghasilkan berbagai produk ya berkaitan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh level unit kerja. Yang ini menjadi tugas tim RB di level universitas ya ataupun di tingkat direktorat. Nah, ini adalah produknya mulai dari bagaimana prosbis ya di universitas ya SOP, kemudian juga pengendalian gratifikasi serta proses bisnis akademik dan lain-lain. Dan juga kami juga sudah melihat adanya peningkatan fasilitas ya untuk pelayanan publik ya seperti untuk ruang disabilitas, ruang laktasi dan tadi juga saya sempat minta nih ke teman-teman ya yang ada di fakultas ya terima kasih yang sudah mensupport fotonya. Ini saya dapat dari Ibu Ira ya Wadek 2 Psikologi, ini ULT-nya seperti ini, Bu Jenny ya Bu Ira punya seperti ini. Kemudian ini yang ada di Fakultas Hukum dan juga yang ada di Ekonomi ya. Dan tentu juga mohon maaf jika ada yang tidak sempat ya kami presentasikan. Namun kami melihat bahwa semangat di unit kerja itu untuk memberikan layanan yang nyaman gitu ya kepada masyarakat ya stakeholder kita itu terus meningkat begitu. Nah, eh, di sini eh, di sini juga kami ingin mengingatkan bahwa Pak Rektor ya beserta jajarannya ya telah apa namanya mencanangkan adanya rencana strategis ya yang salah satunya adalah tujuan strategis di bidang tata kelola ya. Salah satu indikator adalah persentase jumlah unit kerja yang mendapatkan skor di atas 80 dari tim penilai internal. Bapak dan Ibu ada yang tahu nggak kalau TPI itu di level mana? Apakah di level Unpad, level kementerian, atau level lebih atasnya lagi? Nah, jadi Kementerian. ya di kementerian betul. Jadi ternyata LKE kita itu melalui beberapa tahap penilaian Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi mulai dari tim penilai perguruan tinggi negeri dalam tim Unpad. Jadi di Unpad harus membentuk tim penilai, ya. Nah, setelah dinilai baru dikirim ke TPSK, ya, tim penilai satuan kerja ya, Pak Oki ya.
yang ada di Dikti begitu ya, di Kementerian Dikti. Kemudian setelah lolos di sini baru dinilai lagi ya oleh tim penilai internal. Dalam hal ini adalah Biro Ortala yang ada di dulu Kementerian Budaya ya Bu Ika ya. Nah, seperti itu. Nah, baru setelah itu, setelah lolos dari Bio Ortala, tim TPI baru masuk ke tim TPN. Nah, TPN inilah ya di bawah Kementerian Pan-RB yang berwenang untuk memberikan bintang WBK ataupun WBBM. Gitu. Nah, Pak Rektor mencanangkan ya bahwa di tahun 2025 ada 11 unit kerja yang lolos TPI, yang lolos di Biro Ortala. Artinya ini harus lolos di TPSK, di Dikti, dan juga harus lolos di Unpad tentunya. Nah, jadi untuk menambah peluang tercapainya angka 11 ini di sini, ya, dan supaya minimal dan juga 11 ya, mudah-mudahan bisa semuanya ya lolos di Bio Ortala, sehingga menambah peluang untuk mendapatkan bintang WBK WBBM di TPI gitu ya. Nah, di Unpad itu ada 30 unit kerja ya, kita sebutnya UK. Siapa yang disebut UK? Yaitu fakultas, sekolah, kemudian ada 12 direktorat ya. Nah, ini berarti 13 unit kerja yang harus menyusun LKE di 2025. Ya, ini targetnya 30, berarti tidak ada yang tidak menyusun. Ya, jadi semua mohon untuk membentuk timnya ya, sehingga bisa merapat ya untuk mulai melakukan penyusunan LKE. Ya. Nah, dan saya juga mengetahui bahwa masing-masing fakultas juga sudah melakukan kontrak kinerja ya antara dekan dengan rektor ya untuk per-ZI-an ini. Nah, ini adalah SK dari Pak Rektor ya untuk kepada kami semua di sini tim RB Universitas ya, yang mana tim ini bertugas untuk mendukung, mensupport ya semua kebutuhan dokumen di level universitas yang diperlukan oleh unit kerja ya, di tingkat baik dekat direktorat maupun fakultas ya. Kemudian juga melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan ya publik di level universitas begitu. Jadi regulasi, pedoman-pedoman, data-data yang diperlukan yaitu dipenuhi oleh tim RB universitas, dan juga tentunya melakukan tahapan-tahapan yang diperlukan ya untuk bisa mencapai apa yang diharapkan oleh sistem ZI ini. Nah, di sini kami menyusun ada 7 OKR ya atau Objective Key Result di tahun 2025, yang mana tim UK ya atau tim ZI yang ada di unit kerja itu diminta untuk mengisi LKS sampai 7 Maret 2025. Lalu kemudian mendapatkan informasi berkaitan dengan persepsi anti korupsi ya melalui survei ya di setiap triwulannya. Lalu kemudian penilaian LKE oleh TPPTN sampai 14 Maret ya. Kemudian penyediaan dan sosialisasi regulasi atau pedoman-pedoman pendukung ZI oleh tim RB Universitas. Ya, kemudian meningkatkan jumlah media promosi ya seputar ZI Unpad ya untuk mendorong menuju WBK WBBM. Maaf nih salah ya. Kemudian melakukan penguatan ya di Humas, ULT, fasilitas layanan publik baik level universitas, direktorat dan fakultas ataupun sekolah. Nah, serta ini ada yang baru ya yang kami usulkan kepada Pak Warek 4 dan juga Ibu Direktur berkaitan dengan dibentuknya tim survei ya kepuasan masyarakat, karena kita memerlukan bagaimana survei ini kan ada apa ya, ada obstacle tersendiri gitu. Ya kadang terlewat, kemudian juga hasilnya juga tidak dianalisa, lalu tidak ada rekomendasi berikutnya ya seperti apa. Nah, ini kelihatannya perlu ada tim survei khusus gitu. Ya, kita sudah banyak melakukan survei baik di level universitas maupun di level fakultas, ataupun juga ada survei di pasca layanan ya gitu, layanan di ULT itu kan ada survei juga begitu.
Nah, ini juga yang perlu kita kita rapihkan ya sampai kemudian dianalisa dan yang menjadi bagian dari quality improvement yang berkelanjutan. Nah, teman-teman kemarin ada yang nanya ya ke kami di grup itu, apa sih tugas tim agen perubahan? Apa sih kriterianya seperti apa? Ya. Nah, ini di perjetian ini ada beberapa tim ya, di sini ada 4 tim. Ada tim RB Universitas ya. Ya, tugasnya apa tim RB Universitas yang tadi SK-nya diperlihatkan? Yaitu mereview atau menyusun atau mengadakan ya kebijakan-kebijakan, peraturan, prosedur, bukti dukung di level universitas ya. Lalu kemudian yang Bapak Ibu usulkan yang dibentuk di fakultas disebut dengan tim pembangunan ZI. Jadi kalau yang RB itu yang di universitas, kalau yang tim ZI itu yang di fakultas, di sekolah ataupun di direktorat. Ya. Nah, untuk apa tugasnya? Yaitu untuk melengkapi LKE, melakukan inovasi, ya, membuat dokumen peta bisnis di unit kerja. Tentu ini buatnya bisa jadi membuat ataupun memastikan keberadaan peta bisnis tersebut ya. Karena memang yang probis itu kan sebenarnya di eksekutif yang membuatnya ya, dekan dan reng-rengannya. Tapi tim ZI ini bisa mendorong ya agar segera fakultas bisa menyusun ya dokumen peta bisnis ini begitu. Karena kalau saya lihat di daftar checklistnya yang kemarin Pak Oki laporkan itu belum ada ya probis di fakultas begitu. Ya, lalu kemudian di fakultas juga memerlukan rensra ya ataupun renov ya. Karena kita baru punya rensra Unpad, nah mungkin di fakultasnya adalah renov di tahun 2025 sebagai panduan untuk melakukan kerja gitu. Nah, kemudian yang tim agen perubahan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, syarat minimum untuk mengusulkan ZI itu kita adalah 100% semuanya melaporkan LHKASN dan LHKPN. Ya. Nah, ini tugas agen perubahan adalah mengkondisikan ya warga Unpad, seunpad ini agar tidak ada yang lolos ya, tidak ada yang tidak melaporkan SPT-nya begitu ya. Nah, kemudian juga tugas agen perubahan apalagi ya melakukan upaya-upaya agar para warga di Unpad, warga di fakultas itu semakin aware, semakin memahami, mengerti urgensi dari program ZI ini ya melakukan inovasi-inovasi agar bisa meningkatkan pelayanan atau bisa dalam mempercepat atau mempermurah atau memperjelas gitu ya. Nah, kemudian juga melakukan membuat dukungan-dukungan untuk kelengkapan LKE. Nah, itu ya tugas tim agen perubahan di levelnya masing-masing. Lalu berikut ada tim survei kepuasan masyarakat ya. Di sini dimulai dengan tim survei anti korupsi ya. Ada juga yang survei dari DPSI serta mungkin juga ada survei pasca layanan di ULT baik di tingkat universitas maupun unit kerja. Nah, sampai saat ini ya mudah-mudahan ada yang nambah ya Pak Angga datanya. Dari 30 ada 9 unit kerja yang sudah mengajukan nama-nama untuk dibuatkan SK timnya, ya tim ZI-nya. Ya, ada FIB, Direktorat Pemasaran, Sekolah Pasca Sarjana, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Non-Gelar, FMIPA, PSDKU, PFKG, Dirtakel, dan saya yakin ini berdasarkan surat masih ada waktu ya kan tanggal 24 Februari ini ya di surat usulannya ya mudah-mudahan bisa segera nambah begitu. Nah berikut ini adalah timeline ya yang sebentar. Ini suara saya bocor nggak? Bocor nggak Pak Oki? Bentar, izin, Ya, ini sebentar Bu. bocor nggak? Saya melipir dulu sebentar ya. Biasanya kalau masuk satu rumah, yang harus dicari pertama jalan keluar. Jadi jalan keluarnya jam berapa kita selesai? Biar bunyinya bulu Ini saya karena ini double meeting sama Bu Tete. Saya nyumput dulu ya. Oke. Nah, udah agak ini ya. Ya. Oke, Bu. Nah, ini adalah timeline-nya ya.
ini pembuat pengusulan SK tim ZI di unit kerja ya, mau dimohon mudah-mudahan tanggal 25 lah paling lambat ya, supaya kita bisa segera. Lalu ada penyusunan LKE 2025 ya, ini sampai 7 Maret ya. Di tanggal 28 Februari ini hari Jumat kita akan melakukan workshop bersama ya di Konsinyir di Granus ya, tanggal 28. Jadi yang dihadiri oleh satu ketua ZI fakultas, sekolah ataupun direktorat, kemudian para manajer di setiap bidang perubahan, lalu kemudian ditemani masing-masing manajer itu ditemani oleh satu orang anggota ya untuk membantu ya di dalam proses upload di Inspirasi Dikti. Nah, diharapkan pada saat kita konsinyir nanti di hari Jumat ya, itu setidaknya bisa 70% selesai gitu ya penyusunan LKE-nya. Karena sebenarnya banyak bukti dukung ataupun pernyataan-pernyataan di tahun 2024 yang masih bisa kita pakai kembali ya di tahun 2025 ini. Lalu jangan lupa Bapak dan Ibu, sampai tanggal 28 Februari ini lakukan survei SPAK ya. Karena sebenarnya aturannya kan setiap bulan itu 10 responden minimal ya. Jadi sampai hari Jumat nanti pastikan Bapak dan Ibu melakukan survei di minimal 10 orang responden ya. Kalau seandainya Januari belum sempat ya, itu harus tambah 10 lagi, jadi 20 di bulan Februari, lalu di bulan Maret minimal 10 ya, sehingga di TW1 itu ada 30 minimal 30 responden ya. Akan baik kalau itu dipecah 10 10 10 ya, tapi tentunya sebelum survei Bapak dan Ibu harus buka LKE-nya ya, mulai di generate. Nah, kemudian ini juga ada penguatan sosialisasi ya melalui pembuatan banner unit kerja atau pengkondisian ULT. Nah, sehingga di tanggal 10 Maret tim PTN itu sudah bisa mulai bekerja dan harapan bisa submit di tanggal 14 Maret ya. Nah, ini bentuk lain dari rencana tindak lanjut kita untuk tahun 2025 di kuartal 1 ini ya. Ini saya tekankan kembali ya Bapak dan Ibu, mohon untuk pengusulan SK-nya ya bisa diusulkan di hari ini ya. Kemudian mulai generate LKE di tanggal besok ya, bagi yang belum, tadi pagi kita cek baru 4 unit kerja yang buka LKE 2025 ya. Nah, kemudian melakukan survei ya sampai dengan 28 Februari minimal 10 responden. Ya, jika Januari belum survei dibebankan ke Februari ya. Jadi minimal 20 nih berarti di Februari. Lalu 10 lagi sampai Maret juga berarti sampai tanggal 13 ya. Karena kan tanggal 14-nya udah di-submit ya. Nah, seperti itu. Lalu pengisian LKE berarti dari 25 Februari sampai 6 Maret ya, kita punya waktu 2 minggu ya. Dan tim RB Universitas akan merapat ya untuk melakukan pengkajian atau review ulang kaitan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh ZI, fakultas ataupun sekolah ataupun direktorat untuk segera disusun, dilakukan penyesuaian ya, karena kita ada beberapa penyesuaian di tata kelola. Lalu kami pun juga mengundang Bapak dan Ibu ya untuk workshop ya monitoring pengisian LKE di Granus ya. Isinya adalah yang pesertanya yang diundang adalah ketua tim ZI unit kerja, manajer area, dan 1 orang anggota di tiap manajer area ya. Pelaksanaannya di tanggal 28 Februari ya. Jadi nanti di sana sekalian ngisi LKE, sekalian kita munggahan bersama ya, makan siang. Ada makan siangnya Bu Ika ya? Ya, itu saja. Ada ya, alhamdulillah tak. Ya, munggahan ya. Ya kita mengharapkan keberkahan ya di awal di akhir Syaban, di awal Ramadan, mudah-mudahan pengisian LKE kita ini bisa berjalan lancar. Nah, barangkali itu bahan diskusi kita ya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Acara wabarakatuh. dikembalikan kepada Pak Oki, Mangga. Ya, terima kasih Prof. Desi untuk paparannya. Bapak Ibu, kalau melihat rencana tindak lanjut ini
tanggalnya memang tanggal yang sangat mepet ya. Tapi memang kami pun kaget juga sebetulnya. Kita dapat surat dari kementerian, eh, memang sampai tanggal 14 ya. Kita eh, batas akhir submit LKE yang telah melalui proses penilaian TPPTN ya, paling lambat tanggal 14 Maret. Kita dapat surat kemarin tanggal 17 Februari. Jadi agak worry juga sebetulnya, tapi ya mudah-mudahan kita sudah punya bekal yang kemarin kita isi di 2024. Mudah-mudahan tadi ya 70% mah kita submit ulang lah gitu ya di Ya, di dan tadi mungkin sedikit sebelum kita diskusi, JET ini bisa jadi platform ya, platform kita untuk memperbaiki pola apa kerja kita, yang mana tujuan akhirnya ada di dua kata kunci yaitu integritas dan pelayanan. Jadi dua aspek ini eh, harus bisa sejalan seiring ya. Kadang dulu misalkan kita pelayanan ingin bagus, mengabaikan integritas gitu ya, bisa di apa, bisa nitip-nitip, bisa gratifikasi dan sebagainya. Sekarang integritas juga dijaga, pelayanan harus ditingkatkan. Baik Bapak Ibu, mari kita diskusi untuk kesempatan ini. Dipersilahkan raise hand bagi yang mau bertanya. Mangga. udah semangat buka LKE, ngisi LKE Oh kayaknya ya, Pak. mangga Bu Jenny, Oke. Saya langsung shock ya shock. langsung saja. Konfirmasi aja Pak Oki Bu Desi. Mangga. WBK itu adalah singkatan dari wilayah bebas dari korupsi. Pakai Oh iya dari. betul. Kalau nggak pakai dari nanti kita bebas korupsi. Ya toh? Betul betul. Itu aja. Siap. Nuhun. Atur nuhun Bu Jenny di emutan. Kayak Siap, Bu. wilayah bebas dari asap rokok ya Bu ya, bukan wilayah bebas rokok. Mangga, Punten Abdi. mangga. Ya hapunten tidak raise hand karena tidak mendak di mana raise hand yang jika komputer. Prof Desi, punten izin bertanya. Pak Oki, Ya, eh, biasanya setahu yang kita alami kan biasanya di ZE itu di akhir-akhir tahun ya. Ini kan di 2025 awal begitu ya. Bu ya. Sementara yang hasil terakhir kita upload di Inspirasi itu kalau Fakultas Peternakan ini 44% Pak. Memang kesulitannya itu barang buktinya gitu ya Pak Oki. Nah, justru di tahun ini kami sudah mencanangkan karena sudah ada di IKK pula ya di IKK Fakultas bahwa harus 80% baru mau memang digas nih di tahun ini. Nah, ini kira-kira gimana nih ya strateginya? Karena ini terus terang aja kalau Fakultas Peternakan baru siap-siap ya. Ini harus bikin ini, dokumennya harus dilihat harus seperti ini dan sebagainya. Nah, kalau misalnya harus 7 Maret, ya Jumat ini apalagi ya. Nah, ini seperti apa nih strateginya Pak Oki? Nuhun. Siap, siap. Prof Desi mau langsung atau mau nambah juga nih? Prof Maret sudah. Langsung Prof Desi. Iya, langsung dulu Langsung aja, katanya. langsung Enggak, boleh. enggak. Ya, Istilahnya. jadi Pak Andre, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini di awal, memangnya di awal tahun di 2025, berarti yang dilaporkan itu adalah kegiatan di tahun 2024 ya, mulai Januari sampai di Februari 2025. Ya, jadi seluruh kegiatan di 2024 sampai Februari di 2025. Jadi terima kasih Pak Andre sudah mengetahui ya kekurangan di sebelumnya dan juga sudah menyiapkan untuk menutupi kekurangan tersebut. Ya, insya Allah kita bisa lebih maju lagi ya di tahun 2025 ini. Ya, dengan waktu yang tidak lama, tapi kita mengharapkan mudah-mudahan bisa berkah lah dengan konsinyir nanti. Tapi mohon Bapak dan Ibu, konsinyir itu sifatnya monitoring ya. Jadi di fakultas silakan mulai merapat saja, mulai besok ya, untuk berkonsolidasi dengan tim di unit kerja, supaya nanti ketika hari Jumat itu sifatnya sudah paham gitu permasalahan dalam pengisian tersebut ya. Jadi sifatnya adalah monitoring progres ya dari pengisian LKE.
Nah, itu Prof, barangkali punten. Ini ya. maksudnya kan di bulan Oktober apa November gitu kan kita sempat juga ngupload tuh yang tadi Oke. angka tadi. Nah, apakah data-datanya itu atau Ya, apa ya. gitu? Kalau datanya itu sudah gini, yang kemarin sudah diupload di tahun 2024 itu kalau secara apa ya, lihat di webnya itu kan sedang menunggu proses penilaian TPSK ya gitu. Nah, itu kan masih kalau dari pertanyaan-pertanyaan masih ada yang comply memang untuk diupload lagi. Ya, jadi Pak Andre bisa download nanti by Excel ya di Inspirasi itu download plug. Nanti di situ data-data itu akan turun berupa Excel dan kita kalau masih align gitu ya, masih sesuai ya bisa upload lagi itu gitu. Ya, jadi dan kayaknya bahkan lebih banyak yang masih sesuai ya Bu Restu ya. Kalau dilihat dari bukti pertanyaan, jawaban dan atau mungkin juga ada perbaikan bisa jadi ya. Seperti itu. Satu lagi untuk Pak Oki barangkali ini kan saya ada pergantian dari timnya nih yang akan Ya, disubmit sama Pak Manajer. Ini ya, akun-akunnya harus bisa segera ya berarti ya Pak Oki ya. Kan ya, setiap ya, manajer tuh dapat akun itu kan. betul, Ya, betul. Maka jadi nanti kalau ada perubahan kita sesuaikan segera siap. helpdesk akunnya untuk bisa disesuaikan dengan yang baru. Oke, hatur nuhun Prof Desi, Pak Iya, Oki. izin Siap. menjawab Pak Oki, Pak Andre, akun itu bisa kita atur di pakai akunnya Pak Andre. Jadi akun Pak Andre nanti masuk buka LKE, pengguna dulu ya di menu pengguna. Situ tambahkan siapa manajer yang ZI yang baru, ya. Lalu nonaktifkan manajer ZI yang lama. Ya, jadi itu bisa nanti akan ada dari Inspirasi itu email yang memberikan passwordnya untuk yang bersangkutan ke alamat email yang bersangkutan. Jadi bisa Pak Andri langsung yang menambahkan di sistem Inspirasi. Siap, Prof. Tapi asa hilang Ya, passwordnya, euy. Kayak ah, pelarian heulanya. eta DP. Ada di Pakai di pelarian heula. Ya, Oh, ya. oh. Siap, Mangga ya. Angga. Prof Maret, mangga setelah Prof Maret, Bu Restu dan Bu Tita. Mangga Prof Maret dipersilakan. Enggak hatur nuhun, Kang Oki, Prof Desi izin. Sebetulnya pertanyaan saya sudah ditanyakan oleh Kang Andre, jadi masih boleh nanya nggak? Jadi saya ingin memastikan saja sebetulnya Teh Prof Desi, Fakultas Hukum kan tahun lalu ya dengan segala dinamikanya kami kemudian sudah melengkapi lah, walaupun mungkin dokumen yang diupload sebagai bukti mungkin masih banyak yang perlu disempurnakan. Nah, eh, yang pertama mungkin saya miss gitu ya, Prof Desi, apakah hasil evaluasi yang Fakultas Hukum tahun lalu itu memang sudah ada hasil tidak? Maksud saya gini, ada koreksi tidak ya terhadap isian LKE tahun lalu, termasuk mungkin bukti-bukti yang dirasa mungkin masih belum sesuai gitu ya dengan ekspektasi. Itu yang pertama. Nah, kedua tadi yang Kang Andre sampaikan, ya sejauh mana kemudian ya kita kan tentu akan menggunakan data 2024 ya karena kurang lebih sebagian besar masih sama gitu ya. Nah, teknisnya ini mungkin mohon bantuannya, di samping mungkin ada beberapa dokumen-dokumen lain yang ya memang tahun lalu kami akui belum belum apa ya belum kualitasnya belum sesuai harapan ya. Dulu sepanjang masih kita bisa penuhi, kita penuhi. Kemudian karena deadline, ya kita penuhi mungkin bahasanya ala kadarnya lah ya, tapi mungkin belum memenuhi persyaratan. Nah, itu mungkin Teh Prof Desi yang ingin saya tanyakan. Apakah ada hasil evaluasinya tidak terhadap isian resmi tahun lalu gitu sebagai bahan kami untuk melakukan penyempurnaan tahun ini? Itu saja mungkin Kang Oki, punten Siap. dikembalikan. Ya, Mangga. baik, terima kasih Prof Maret atas pertanyaannya. Mungkin nanti Pak Angga bisa bantu jawab ya. Jadi paling tidak, walaupun kita sama-sama mengetahui bahwa belum ada feedback ya dari SK ya, dari tim yang penilai dikti, tapi dari fakultas sudah dilakukan penilaian oleh TPPTN ya, oleh tim dari Unpad. Nah, yang mana kalau dilihat itu responnya itu kan per akun gitu ya, feedbacknya itu per akun, sehingga kita bisa melakukan perbaikan langsung begitu ya. Waktu itu ada dikasih kesempatan waktu buat revisi ya Pak Angga ya. Jadi kalau dari TPPTN itu sudah langsung ada feedback, tapi dari TPSK ya, yang satuan kerja, yang dari kementerian itu yang belum ada feedback ya Pak Angga ya. Mangga barangkali Pak Angga bisa diperjelas. Izin, Prof.
Izin Bapak Ibu, untuk merespon yang Pak Maret, koreksi TPPTN ada di catatan hasil pemeriksaan TPPTN di LKE 2024. Jadi itu berdasarkan panduan yang diberikan oleh Dikti, ada kisi-kisi yang mungkin bisa dilengkapi. Jadi kalau kemarin yang agak lumayan proses bulak-baliknya agak intens, kami dengan MIPA, dengan FKAP, dengan FTIP, ada beberapa yang Kang ini tambah lagi ini, oh ini teh tambah ini. Nah catatan itu semua sama catatannya tiap fakultas di catatan TPPTN itu. Merespon sekalian Bu yang akun tadi, mungkin ada beberapa akun Wadek 2 dulu yang mungkin berganti pejabatnya, itu bisa kontak saya langsung karena mungkin tidak bisa akses. Yang kedua, jika ada yang lupa password, maka saya resetkan nanti. Jadi yang bisa kami resetkan adalah hanya akun admin ZI. Jika akun di bawah admin ZI itu bisa internal ditambah, kurang, dan diedit oleh admin ZI itu sendiri, yaitu akun Wadek 2 biasanya. Yang terakhir ini mah tricky aja Bu. Untuk Barbuk 2024 itu semua plek-ketiplek bisa dimasukkan. Ditambah poin yang paling penting adalah melakukan monef pencapaian 2024. Misal kemarin dilaporkan pencapaian SDM nilainya B. Nah, dilakukan analisa, oh ternyata kekurangannya ini, kemudian melakukan perencanaan tindak lanjut. Nah, itu menjadi nilai tambah biasanya. Jadi data 2024 dilakukan monef dan dilakukan perencanaan untuk 2025. Nah, itu nilai tambahnya. Atur nuhun. Ya. Berarti proses dari monef yang kita lakukan di evaluasi di akhir tahun 2024 bisa kita jadikan itu ya bahan untuk peningkatan di 2025 ya. Ya, jadi nilai tambahnya bukan di pelaporan 2024-nya saja, tapi tindak lanjut 2024 menuju 2025. Ya, siap. Mudah-mudahan cukup clear Pak Prof. Maret. Ya, hatur nuhun, Prof. Desi, Kang Angeng. Ya, Mohon. terima kasih. Selanjutnya Bu Restu, mangga. Hatur nuhun Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Ibu tim dari Universitas terkait zona integritas. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan ajuan SK yang hari ini terakhir ya Pak Oki. Kan apabila ada perbaikan SK, kalau kami dari Fakultas Keperawatan ada SK yang lumayan challenging ini kan SK agen perubahan ya Pak ya. Karena agen perubahan itu harus ada kriteria-kriteria khusus. Nah, saya tuh rencananya, jadi Fakultas Keperawatan itu akan dies Pak tanggal 28 Februari. Diesnya 1 Maret, cuman karena mau puasa jadi dimajukan jadi 28 Februari. Lumayan sedang ada beberapa aktivitas yang dipersiapkan. Nah, di acara DIES itu nanti kita akan umumkan dosen yang berprestasi dan sebagainya untuk dasar SK gitu. Apakah boleh kita mengajukan SK-nya menunggu itu ya tanggal 27 kelapa gitu misalnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang tadi slide yang disampaikan oleh Bu Desi di mana Fakultas Keperawatan posisinya itu revisi TPPTN gitu. Saya teh ingat betul rasanya saya udah submit sama Pak Angga ya Pak Angga ya. Kalau Ibu sudah submit, sudah. ya, Saya jadi cek lagi, Bu. mungkin ya datanya perlu diupdate ya. Kalau saya cek di status saya itu menunggu penilaian TPSK. Ini kalau di statusnya admin ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih Pak kita tuh membaca, kan ini saya klik lihat. Nah, zona integritas Fakultas Keperawatan ini. Kemudian ada pengungkit maksimal nilai TPSK. Ini ada belum nilai TPPN. Belum dinilai ya sama TPSK ya, Pak. Tadinya saya pengen belajar ini seperti apa sih atau kita menangkap masukan supaya ke depannya lebih baik ketika mengisi LKE ini gitu kalau sudah ada penilaian dari TPSK. Gitu Pak, ternyata saya belum ada nilainya dari TPSK.
Mohon. Kelihatannya memang belum semua ya, Pak Angga ya, dari TPSK ini. Ya, kalau Atau TPSK enggak? untuk yang terakhir 2024 Desember itu semua fakultas belum terkoreksi oleh TPSK. Kemarin saya tanya follow up ke kementerian gimana nih, termasuk PTN lain juga. Ternyata jawaban dari Dikti itu ternyata mereka keteteran juga dengan gelombang dari PTN lain yang serentak seluruh fakultasnya juga. Jadi kebijakannya mungkin tutup buku 2024, mulai buku baru 2025 kayaknya seperti itu. Prof, izin. Jadi kalau punten Pak Angga, kalau yang kita submit tanggal 28 sekarang ini ya, 14 gitu, yang 14 Maret tadi, itu apakah Dikti, Unpad, atau Pan RB gitu? Oh itu yang LKE Menpan RB Bu. Prof, Yang jadi sekarang? ya yang Menpan RB. Jadi yang dilampirkan 2024 dengan generate lagi LKE 2025. Jadi LKE 2024 hanya mohon maaf jadi arsip saja sekarang. Mulai LKE 2025 baru berkas lama silakan masukkan lagi dengan penambahan. Kita mulai running untuk mulai yang Menpan RB. Jadi biasanya timeline mereka di TPSK itu di bulan Mei atau Juni untuk disubmit ke TPI. Nah, kemarin kita timelinenya sebenarnya di April untuk yang TPPTN. Cuman keluarlah surat kemarin harus 14 Maret, akhirnya kami percepat gitu Bu. Jadi nanti prosesnya dari yang kita submit ini akan dinilai oleh TPPTN. Kemudian dari TPPTN akan dinilaikan ke TPSK. Dari TPSK akan masuk ke Pan RB yang TPI. Ke TPI dulu, baru ke TPN. TPN itu Pan RB terakhir. Kalau TPI masih kementerian mana? Kementerian masih, kalau kemarin masih nomenklatur Kemendikbud. Nah sekarang ya, mungkin sekarang Kemenristek mungkin. Kita masih menunggu arahan Biro Ortala. Ya. Karena kan sudah 2 kali Pak kita melakukan pembuatan LKE dan lupakan saja gitu. Iya Bu, saya juga malu Iya juga kan? sama Tahun teman-teman yang lain. 2023 Ya. kita udah kejar-kejaran, habis itu Sepakat. lupakan saja. Kita Sepakat. kerjakan yang 24. Kemudian 2024 kita kerjakan, kejar. Ternyata sekarang lupakan saja. Kita kerjakan yang 2025. Kayaknya nanti para pimpinan UNIP untuk berkirim surat saja ke kementerian. Prof. Ya, izin. jadi memang kita perlu concern ya terhadap belum adanya respon dari TPSK ini kepada pekerjaan yang ada di unit kerja di kita gitu. Lalu kemudian yang LKE 2025 udah langsung diminta sementara belum ada feedback ya. Nah, jadi yaitu concern kita yang di universitas ya Pak Angga ya kepada nanti di kementerian. Sepakat Bu. Jadi nanti Bu Restu yang tanggal 7 Maret ini yang dari fakultas ke universitas. Karena nanti universitas butuh waktu bolak-balik 1 minggu. Iya, hanya 1 minggu untuk 30 unit kerja. Untuk 30 unit kerja supaya 14 Maret nggak terlambat Ya. ngirim ke TPSK ya. Siap Bu Restu? Aman Kita ya? kan update aja ya kalau yang datanya perlu diupdate sama survei gitu kan? Ya, betul. Sama Sama itu ini Bu, enggak? sama promosi-promosi, sama juga ULT-nya di tingkatan layanan, sama improvement Bu, tadi ya, perbaikan. Kalau yang apa namanya data LHKPN, data itu masih pakai tahun yang 2024 berarti. Pak Angga? Data Nah, itu SPT. Ya, pertanyaan bagus. Saya akan coba pastikan ya. Ya, pastikan koordinasi dulu ke Dikti apakah menggunakan yang 2024 atau yang terbaru sekarang sedang laporan pajak ya. Tapi saran saya Bapak Ibu belajar dari tahun kemarin untuk lebih mengencangkan pelaporan pajak teman-teman entah di direktorat dan fakultas secepatnya untuk dikumpulkan dulu mandiri di masing-masing, karena kan kebijakan tahun kemarin tuh SDM yang mengirim surat supaya mengirim dalam satu link tuh. Nah itu yang agak rumit kemarin ketika pelaporan. Nah saran saya Ibu Bapak Manajer
pimpinan di universitas dan fakultas untuk secara mandiri mengumpulkan bukti-bukti pelaporan SPT dan mulai merekap mumpung lagi ramai waktunya gitu maksud saya. Karena belum tanggal 31 gitu Pak Angga. Iya, Ya, kayaknya mah belum. sepakat Prof. Saya Belum coba tanggal 31. komunikasikan dengan tim TPSK. Ya. Angga. Oke, makasih Bu Restu. Angga. Kita langsung kali ya Pak Oki ya. Ya, mangga selanjutnya Ibu Tita, mangga. Ya, baik Pak Oki, terima kasih. Terima kasih Prof. Desi dan Pak Oki dan juga jajaran tim RB Pusat atas penjelasannya. Ini ada beberapa yang ingin saya pertanyakan, tapi sudah ada jawabannya tadi menyimak dari teman-teman yang lain. Yang ditanyakan terutama adalah sudah fix, artinya data yang kita masukkan ke LKI 2025 itu adalah data tahun 2024 ya, yang tentunya harus kita lihat lagi, ya kita update disesuaikan dengan kebutuhan dari area manajer masing-masing. Kemudian yang ditanyakan pertama adalah mengenai data survei, Pak, itu jadi tadi masing-masing per bulan itu minimal ada 10 data survei ya. Jadi kalau sampai Maret ada 30. Ini unsurnya masih sama, apakah dari dosen, alumni, dan mitra, dan rasionya itu perbandingannya apakah ada syarat khusus tidak gitu. Karena tahun kemarin kami dimintanya itu misalnya dari setiap prodi masing-masing 5, lalu harus mewakili 3 komponen, yaitu dosen, alumni, dan mitra. Kemudian ada lagi lah gitu aturan-aturannya. Nah, untuk tahun ini apakah masih sama atau kita dibebaskan gitu? Lalu yang kedua, mengenai keberadaan ULT. Tadi Prof. Desi pagi juga bertanya kepada saya mengenai ULT. Dan ternyata tadi dipaparkan gitu ya, ada beberapa unit kerja yang sudah punya ULT. Dan apakah keberadaannya ini akan memberi nilai tambah? Atau kalau misalnya di fakultas tidak ada, apakah bisa menjadi pengurang gitu dari nilai penilaian ZI kita? Gitu. Mungkin itu saja dari saya, Prof. Desi. Terima kasih Bu Tita. Mungkin Pak Angga untuk kriteria responden survei ada ininya Pak? Izin Prof, untuk yang responden itu per bulan betul minimal 10. Rasionya itu tidak difikskan misal harus 3, 3, 4 misal. Enggak, yang penting terpenuhi unsur 3 wakil survei tadi, yaitu penerima layanan stakeholder kita mahasiswa, mitra, dan maaf saya lupa satu, alumni. Jadi saran saya berkaca dari pengalaman dari FEB yang dulu gagal WBK itu gara-gara bikin surveinya tidak terkondisikan. Jadi yang terkondisikan itu mereka yang disurvei itu yang sudah menerima layanan kita di tahun ini atau tahun kemarin. Jadi jangan sampai alumni yang tahun 90 gitu ya, yang tahu Unpad tahun 90 akhirnya mereka merekam pelayanan kita itu tidak baik gitu. Padahal kita sudah berkembang sangat jauh. Jadi saran kami mereka yang terkondisikan. Jadi minimal 10. Jadi kalau untuk pelaporan di Februari ini minimal 20, tapi bisa langsung 30. Jadi di Inspirasi Dikti itu akan tercatat yang dimasukkan di bulan Februari misal akan tercatat di TW1 gitu. Itu yang yang survei. Kalau yang WLT izin Prof, yang WLT itu bukan mengurangi Bu, tapi menambah ya. Jadi karena di pertanyaan itu ada unit pelayanan yang terintegrasi. Nah, itu bisa diklaim misal nilainya B atau A. Jika tidak, itu nilainya C atau D. Nah, jadi tidak mengurangi, tapi kalau ada WLT yang dikondisikan dulu minimal, karena kami belajar dari SIAT Akademik Unpad, kan SIAT Akademik pun prosesnya dari awal dan ujung dulu ya, registrasi dan wisuda. Nah, kita mungkin dari WLT dulu deh, tengahnya kita beresin, probis, SOP, segala. Kayak gitu. Terima kasih. Jadi kalau untuk survei artinya respondennya harus baru ya dibanding tahun yang kemarin? Iya, harus baru. Baru ya? Ya.
Mohon maaf, saya takut kekunci di nomor teleponnya Bu sama emailnya. Email ya. Ya. Hanya eta deui Bu Tita. Soalnya itu kejar-kejaran pada susah ya, Kejar-kejaran ya. ingatkan terus itu. Iya. Mohon. Mohon semua. Atur nuhun Bu Tita. Sama-sama. Bu Neng ya, Pak Oki ya. Enggak, Bu Neng, silakan. Hatur nuhun Prof. Desi. Pak Angga, sarang Pak Oki. Pertanyaannya mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab, cuman untuk memastikan saja. Jadi untuk yang LKE di 2025 itu adalah memasukkan kembali Barbuk yang 2024 ditambah dengan 2025 ataupun update berdasarkan masukan penilaian dari TPN seperti itu mungkin ya, Prof ya. Ya, Nah, betul. untuk yang survei, saya coba kemarin itu koordinasi dengan Pak Angga, saya sudah coba masukkan untuk surveinya itu menggunakan yang mahasiswa kemarin karena kebetulan di pasca itu kan sedikit mahasiswanya. Kalau harus memasukkan tiap semester itu tiap triwulan 30 tuh habis istilahnya. Jadi Oh menggunakan iya, yang kemarin benar. dicoba betul mencoba menggunakan udah koordinasi dengan Pak Angga. Boleh saya coba ternyata masuk tidak dikunci tadi baru saya cek lagi barusan buka bisa gitu. Mahasiswa yang kemarin mengisi di apa ditambahkan kembali tidak apa-apa. Jadi nggak masalah ya Prof Pak Angga Pak Oki seperti itu ya. Nah, Siap. kumaha Pak Angga eta? Mohon Teh, saya belum pernah coba jujur untuk satu responden untuk dua link survei saya belum. Kalau itu bisa dicoba ya gimana lagi daripada mahasiswa yang lain. Gak ada. Nggak ada. Soalnya kalau nggak salah karena LKE 2025 itu kan baru di generate ya. Ya, Tadi saya lihat di-generate. ngintip di survei itu kan masih kosong. Jadi tambah Ya. responden. Mungkin yang data 2024 jadinya ke close gitu ya. Ya. Jadi sehingga dianggap akun baru gitu kelihatannya. Sebagai catatan aja mengingatkan ini mah ketika nilai Z itu kan dua antar nilai pengungkit dan hasil. Nah, pengungkit rata-rata itu di angka 60. Jadi kalau pengungkitnya bagus itu 60. Nah, yang meningkatkan itu hasil itu keluarnya dari survei. Jadi ketika nilai hasil totalnya kecil, lihat di surveinya apakah terpenuhi dengan minimal kriteria atau tidak. Itu sih Oh ya, mengingatkan. kalau boleh tahu berapa minimal untuk yang ini ya, Pak Angga? Minimal kan penilaian tiap mahasiswa itu berbeda-beda ya, mahasiswa alumni sama mitra itu. Jadi ada yang betul-betul maksimal sampai 4 atau 3,9, ada yang 3, misalnya 14. Nah, minimal untuk yang disebut kriteria bagus itu minimal penilaian 3, berapa seperti itu, Pak Angga? Ya bagusnya ya di 3,5 ke atas, Bu. Jadi intinya sampai di nilai titik total itu minimal untuk UBK itu 75. Nah, khusus liga yang berbeda untuk EPB mungkin di sini ada dari EPB itu harus 85 seingat saya 85 untuk WBBM. Jadi liga EPB itu agak ketat dan susah sekali. Nah, saya izin tadi koreksi, minta maaf bukan dilupakan Bu LKE 2024 tapi dilanjutkan, saya dikoreksi oleh teman-teman EPB. Mohon dikoreksinya dari teman-teman EPB. Supaya Bu Restu tetap semangat, Bu. Mohon abdi grogi Bu jujur we. Sudah dicatat itu amal-amalannya. Satu lagi mungkin yang pertanyaannya mengenai evaluasi monitoring tentang JI 2024 ya, Prof ya. Nah, apakah harus detil per detil berdasarkan tim area? Karena kan kalau berdasarkan masukan TPPN itu ada beberapa masukan yang harus kita perbaiki. Apakah poin per poin itu dimasukkan ke dalam monitoring ataukah hanya kesimpulan saja dari tim area yang kita masukkan ke dalam dokumen evaluasi monitoring? Seperti itu. Bagusnya sih satu persatu Bu. Saya takutkan yang kami takutkan itu ketika proses lanjutan di TPSK. Karena berkaca pengalaman dengan FEB kemarin 2 tahun berturut-turut dengan TPSK dan Biro Ortala, mereka tuh monep sampai ke review Google. Misal pasca sarjana gedungnya di mana, di Google-nya apa. Di situ ada misal komen negatif dan ternyata tidak direspon dengan akun resmi pasca misal. Nah, itu menjadi penilaian. Nah, agak rumitnya di situ saya takutkan tuh. Jadi yang ambil amannya per poin itu lebih bagus, tapi kalau ternyata bikin laporannya banyak satu area satu laporan gitu ya. Nah, paling minimal capture mana yang di poin yang ditanyakan untuk diklarifikasi gitu. Itu sih. Tenene enggak. Ya, hatur nuhun mangga Prof Desi. Sami-sami. Oke, tak sekap. Nuhun. Siap. Bangga. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Nuhun Kak Angga ya, udah
Saya pikir sudah ya. Pak yang ada di itu di Pak Andre nanya apa tuh? Oh iya, di sini Template katanya. apakah ada template tertentu yang bisa langsung digunakan? Template dalam hal ini template LKE, Pak Andre, atau apa? Untuk laporan-laporan, Kang. Ya, Oh, kan barang buktinya itu kan kalau nggak salah laporan misalnya apa ya, progres gitu ya. Kalau iya, saya iya, iya. lihat sih, kalau misalnya ada template-nya kan tinggal tinggal ngisi data maksudnya. Kalau ada, Iya, iya. jangan ada mau nyalira di manajer kita. Nuhun, Iya. Nanti saya cek dulu. pilih-pilih Mungkin aja. ada beberapa yang generik mungkin ya. Eh, Enggak, kalau saya lihat misalnya gini, Brawijaya, Kang Oki, Brawijaya dia punya template-nya sendiri dibagiin ke tiap fakultas dia isi gitu. mhm. Oke, Hmm. oke, oke. Ya, mungkin nanti di tim RB ya Pak ya, hal yang Pak, sifatnya umum ya, mungkin bisa kita tinjau ya, mana yang bisa diseragamkan gitu ya Pak Oki ya. siap, betul, betul. Ya. Atur nuhun, yang lain di chat room udah nggak ada ya. Mungkin presensinya boleh diisi. eh, Bagi yang belum, mangga silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Yang penting Bapak Ibu, tim ininya ya, tim JET-nya segera disubmit di form untuk nama-namanya karena SK-nya harus segera diterbitkan. Karena pertanyaan pertama adalah SK tim JET-I ya. Dan pertamanya juga di LKI itu apakah ada mekanisme dalam menentukan tim JET-I gitu ya. Nah, ini silahkan nanti apakah Bapak Ibu ada mekanisme tertentu melakukan seleksi atau ditunjuk langsung atau seperti apa, itu harus ada narasinya pada saat mengisi LKE. Hmm. Pertanyaan pertamanya itu, kalau nggak salah. Pak, punten Pak, Mangga, kalau mangga. untuk SK kan kita masih berlaku ya Pak, sampai dengan Juni 2025 ya. Karena kan kita kemarin mengajukannya kan di Juni 2024, sebelumnya kan Juni 2023 Oh gitu. gitu ya. Oh, Oh iya, yang ya, keperawatan masih berlaku ya? ada beberapa fakultas yang berbeda TMT-nya, Pak. Oh gitu. Ya, Oh iya, kalau kalau yang yang masih berlaku mah mangga Bu. Hmm. Tapi Ini kemarin nggak kan usah ya. ada beberapa yang sudah berakhir di akhir 2024, kalau nggak salah. Ya gitu ya. Bu Restu, yang penting mah mau kerja, bukan berlaku nggak berlaku. Tidak damal mah digentos we. Tim saya mah disayang-sayang biar jadi itu Biar kerja. sesten. Ya, Ya, Hmm. iya. izin Pak Andre, nanti di tanggal 28 mudah-mudahan tiasa silitiron. Mari insya Allah dikonsinyirkan supaya lebih cepat, yang generik bisa saling bertukar data gitu. Bahkan nanti akan dihadiri juga oleh tim RB masing-masing dari teman-teman direktorat. Mungkin ada data yang dibutuhkan dari tingkat univ yang bisa diakselerasi langsung di hari itu. Jadi sebelum tanggal 7 bisa langsung, setelah tanggal 28 sebelum tanggal 7 bisa langsung terus dilengkapi gitu. Jadi tanggal 28 sengaja kita bikin konsinyir supaya bisa saling intip lah sesama teman fakultas. Mohon Pak Andre. Ya, saya mau ngintip yang punya Bu Restuni. Ya, Saya siap-siap, tuh Pak, siap-siap Bu Restu. Udah tadi tuh tanggal 28 200%. Oh iya. tanggal 28 itu FKP lagi hajatan, lagi dies, lagi orasi ilmiah, kumaha tah. Oh iya ya. Hmm. Berarti Ya harus 27 tas datang lah. Konsekuensi datang. Bu Restu. Ada sidang senat kan kalau kayak gitu pertamanya. Ya, Gimana tuh? ditunggu aja udah setelah yang Iya. prinsip-prinsipnya Bu. Iya, iya. Ya, Rupina sudah ya Bapak Ibu? sudah kelihatannya Pak Oki ya. Tidak ada yang bertanya lagi ya. Ya. Mangga, atur nuhun Bapak Ibu semua. Terima kasih atas atensinya, khususan Prof. Desi yang langsung tancap gas nih. Atur nuhun untuk mengawal tim RB Universitas. Eh, Mudah-mudahan hasil pengisian kita
akan jauh lebih baik. Dan juga dari pusatnya juga sama kementerian juga diperhatikan gitu ya, jangan hanya ngumpulin udah gitu tidak diproses lebih lanjut. Tapi insya Allah kayaknya akan diproses. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa isi form SK-nya dan presensinya. Bu Desi, terima kasih. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tur nuhun Apa yang ya, sarekeun? Basumaya. Tur nuhun. Siap Pak Pep, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Oki. Aduh, teman. Alhamdulillah. Bangga. Ini jadi teladan yang bagus ya Pak Oki ya. Siap. Ya izin ya. Mangga. Nun. Kang Angga, punten Kang Angga atau Pak Haki izin saya mau. Siap. Kalau format dokumen LKE itu kita bisa didapat dari mana ya? Apa? Ini kan saya pengen format dokumen LKE ya. Format dokumen LKET yang Excel-nya ya, maksudnya? Ya, yang Excel-nya itu. Oh, ada di saya Kang. Nanti di Japri aja Kang Teguh. Oh iya. Kalau siap. Oh, satu lagi diingatkan Kang Oki ke para setdit yang direktorat baru, itu kan mungkin belum saya bikinkan akunnya. Ya. Nanti mereka udah saya share untuk mengisi form dulu. Enggak, direktorat Paling baru. ada beberapa direktorat yang sedikitan orangnya yang double lagi. Ya, termasuk vokasi kan itu belum saya bikinkan akunnya. Ya. Oke. Vokasi dan PSDK. Atur nuhun sadana. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak Angga. Pak Toy. Oke, mohon izin live. Nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak, enggak diantos ke lantai 3. Ya Bu, ke lantai 3. Ya, enggak. Ya.